Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Delvian Widianto. Saya dari Universitas Tidar. Pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis proyek dalam meningkatkan nilai Tidar di lingkungan kampus. Penelitian ini saya lakukan di Universitas Tidar. Kemudian adapun alasan kenapa penelitian ini saya lakukan, yaitu yang pertama, ternyata pada mahasiswa saat ini terjadi penurunan perilaku sikap yang tidak mencerminkan dari nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia, sehingga secara identitas dan nilai ternyata jauh dari apa yang menjadi harapan dari para pendiri bangsa. Yang kedua, banyak ataupun beberapa dosen yang menggunakan project based learning belum maksimal ataupun justru belum menggunakan project based learning. Dan terkadang persepsi setiap dosen dengan satu dengan yang lainnya berbeda, sehingga orientasi dan strategi pembelajaran juga berbeda. Hal ini yang membuat saya ingin meneliti dan juga ingin menceritakan terkait dengan aktivitas pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan kewarganegaraan. Untuk rumusan masalah sendiri, untuk penelitian yang saya lakukan yaitu adalah bagaimana efektivitas pembelajaran berbasis proyek dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan terhadap nilai-nilai tidak. Kalau ditinjau dari kajian pustaka bahwa pembelajaran berbasis proyek ini memang menjadi satu hal yang menarik. Yang pertama, ada aktivitas di luar kelas yang kemudian menghasilkan sebuah proyek, ataupun ada proses pembelajaran di dalam kelas yang kemudian menggunakan diskusi yang memiliki prosedur pembelajaran mulai dari yang pertama adalah ada sebuah penggalian terkait dengan masalah ataupun terkait dengan sebuah nilai yang kemudian membuat sebuah rencana proyek yang ingin dilakukan dengan tujuannya, dengan evaluasinya seperti apa, kemudian dilanjutkan dengan adanya pelaksanaan dan adanya evaluasi. Kalau dari tinjau dari beberapa penelitian bahwa project based learning ini ternyata meningkatkan motivasi belajar dan juga hasil belajar dari siswa. Selain itu juga dibutuhkan juga bagaimana proses di dalam pembelajaran ini dapat digunakan untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Artinya bahwa pembelajaran itu terus-menerus dilakukan untuk dievaluasi dan diberikan sebuah hasil agar bisa lebih maksimal. Hal itu berkaitan dengan bagaimana pencapaian dari tujuan pembelajaran ataupun capaian lulusan maupun juga capaian eh, kriteria dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sehingga kalau ditinjau dari beberapa penelitian, ada yang mengatakan bahwa pembelajaran based learning di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan wawasan ataupun karakter terkait dengan integrasi bangsa. Ini dilakukan di Ita Arasitya Saidah di tahun 2022. Yang berbeda dengan penelitian ini adalah bahwa di tahun 2024 yang saya lakukan, penelitian ini lebih kecenderungan pada nilai-nilai yaitu di luar dari nilai yang sering kita lakukan. Contoh kalau yang sering kita lakukan yang pertama dari nilai kebangsaan, nilai kemudian nilai cinta tanah air, nilai Pancasila. Tetapi pada konteks penelitian yang ingin saya jelaskan ini, itu adalah nilai yang kecenderungan berkaitan dengan tidar itu sendiri. Nah, terkait dengan tidar itu ada 5 ya. Yang pertama ada tangguh, integratif, kemudian ada dedikatif, kemudian ada aktif dan juga responsif. Metode penelitian yang saya lakukan ini adalah metode penelitian dengan kuasi eksperimental design tanpa adanya kelas kontrol pembanding. Sehingga yang pertama dilakukan adalah ada post pretest dulu, setelah kemudian ada perlakuan atau pembelajaran berbasis proyek, kemudian akhirnya ada post test. Dan sehingga terkait dengan perkembangan atau hasilnya dilihat perbandingan antara pretest dengan post testnya. Apakah ada kenaikan ataukah sama saja atau justru kemudian ternyata menjadi bias, tidak bisa ada kenaikan juga. Kemudian terkait dengan populasi sampel, populasi ini diambil dari satu fakultas yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Tidar. Sampel penelitian yaitu adalah mahasiswa yang menempuh mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di Prodi BPSI di kelas 1.
Sumber datanya ada angket, observasi, dan dokumentasi. Kemudian indikator yang kemudian menjadi penilaian pretest dan juga post-test yaitu adalah ada TIDAR yaitu tangguh, integratif, dedikatif, aktif, dan juga responsif. Hasil penelitian yang sudah dilakukan pada akhirnya menunjukkan bahwa pembelajaran ada sebuah kesenjangan yang muncul, ada sebuah hasil di mana ada kenaikan dari kemampuan ataupun juga perilaku atau sikap dari mahasiswa. Tapi sebelum itu saya ingin jelaskan terkait dengan tahapan pembelajaran yang saya lakukan. Yang saya lakukan pembelajaran yang ini yaitu adalah pembelajaran dengan tahapan yang pertama adanya menyampaikan topik dan juga mencari sebuah penyelesaian masalah. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, melaksanakan proyek dan monitoring menguji hasil. Dan terakhir adalah evaluasi. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa ada kenaikan yang terjadi pada setiap indikator, yaitu pada sikap atau perilaku seorang mahasiswa, yaitu ada tangguh, yaitu kenaikannya di 0,003, integratif ada di 0,1, dedikatif di 0,020, aktif di 0,053, responsif di 0,03. Kemudian kalau melihat dari respon mahasiswa ternyata dari 11 indikator atau 11 pernyataan yang kemudian diberikan kepada mahasiswa, uh, kalau dilihat ada bahwa kemudahan terkait dengan penggunaan dari proyek itu sendiri. Yang kedua adalah ada yang menggunakan atau mudah memahami terkait dengan nilai tidar. Yang menarik adalah bahwa semua mahasiswa itu sangat suka terkait dengan proyek yang dilakukan di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kalau berkaca dari hasil dari penelitian menunjukkan bahwa yang pertama ada kenaikan yang terjadi di setiap indikator. Yang kedua, bahwa proyek yang dilakukan ternyata memberikan menarik pada mahasiswa yang itu mempermudah terkait dengan tujuan dari pembelajaran dengan meningkatkan dari nilai-nilai tidar tadi, yaitu ada nilai tangguh, integratif, kemudian dedikatif, aktif, dan juga responsif. Kemudian simpulan dari penelitian yang saya lakukan atau artikel yang saya tuliskan adalah bahwa strategi pembelajaran project based learning pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini dapat meningkatkan sikap nilai-nilai tidar atau memahami, menghayati, dan juga bisa melaksanakan. Tetapi pada konteks ini, karena ini adalah dilakukan pada satu pertemuan, sehingga belum bisa dikatakan maksimal apabila ini tidak dilakukan di pertemuan-pertemuan yang lain. Selanjutnya yang kedua, harapan dari penelitian ini karena ini waktunya singkat dan juga dalam satu waktu begitu, sehingga nanti ketika ingin menggali lebih mendalam terkait dengan efektivitas pembelajarannya, itu perlu adanya sebuah kelas pembanding terkait dengan penelitian efektivitas dari pembelajaran project based learning. Demikian Bapak Ibu dan juga peserta seminar yang saya hormati. Terima kasih atas apresiasi dan juga kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.